Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dalam mata perkuliahan investasi dan pasar modal ini. Adapun nama kelompok 3, yang pertama ada Andi Arif, yang kedua ada Bayu Kurniawan, yang ketiga ada Hafiz Kurniawan, yang keempat ada Siswandika Saputra, dan yang terakhir ada saya sendiri, Yazal Radipillah, selaku moderator dari kelompok 3 ini. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mungkin langsung saja kita masuk ke materi pertama yang akan langsung disampaikan oleh Bayu Kurniawan. Kepada Bayu Kurniawan, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Kurniawan dengan NIM A1C021004 akan menjelaskan materi tentang sistem keuangan Indonesia. Sistem keuangan pada dasarnya adalah tatanan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran terutama dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa di bidang keuangan oleh lembaga-lembaga keuangan penunjang lainnya, misalnya pasar uang dan pasar modal. Sistem keuangan Indonesia pada prinsipnya dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu sistem perbankan dan sistem lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan ini dapat menerima simpanan dari masyarakat, maka juga disebut depository financial institution, yang terdiri dari bank umum dan bank perkreditan rakyat. Sedangkan lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan selain dari bank yang dalam kegiatan usahanya tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Dalam perjalanan sejarah perkembangan sistem keuangan Indonesia, sistem lembaga keuangan mengalami perubahan yang sangat fundamental, terutama setelah memasuki era deregulasi. Paket kebijakan 27 Oktober 1988 yang kemudian berlanjut dengan diundangkannya beberapa undang-undang di bidang keuangan dan perbankan sejak tahun 1992, yaitu yang pertama UU nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang kedua UU nomor 2 tahun 1992 tentang asuransi, yang ketiga UU nomor 11 tahun 1992 tentang dana pensiun, yang keempat UU nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal, 5 UU nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan UU nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, dan yang terakhir ke-6 UU nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Baik, terima kasih kepada Bayu Kurniawan telah menyampaikan materi pertama. Selanjutnya materi kedua yang akan disampaikan oleh saya sendiri dengan materi struktur pasar modal di Indonesia. Mungkin teman-teman bisa lihat tabel di samping mengenai struktur pasar modal di Indonesia. Nah, struktur di pasar modal di Indonesia itu yang pertama ada Departemen Keuangan. Departemen Keuangan merupakan departemen yang berwenang tinggi atau yang paling tinggi dalam sistem struktur pasar modal di Indonesia ini. Kemudian di bawah Departemen Keuangan ada Bapepam atau Badan Pengawas Pasar Modal. Bapepam merupakan lembaga bentukan pemerintah yang difungsikan untuk menciptakan iklim investasi yang positif di pasar modal. Oleh karenanya, Bapepam memiliki tugas untuk melakukan pengaturan dan pengawasan pasar modal. Namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memfokuskan tugas dan fungsi Bapepam menjadi lembaga pengawas pasar modal Indonesia, juga lembaga non-bank. Kemudian dari Bapepam turun ke Bursa Efek. Bursa Efek merupakan pihak penyelenggara dan penyedia sarana transaksi jual beli efek dari pihak-pihak terkait dalam tujuan perdagangan efek. Peran dari Bursa Efek sendiri untuk menciptakan pasar modal yang efisien dan teratur sehingga investor bisa berinvestasi dengan aman. Juga perusahaan bisa mendapatkan sumber pendanaan yang optimal. Lanjut, yang ketiga ada lembaga clearing dan penjaminan atau LKP. Seperti namanya, LKP memiliki fungsi sebagai penyedia jasa clearing serta penjaminan transaksi di dalam bursa. LKP sendiri dilakukan oleh PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPI. Dalam ketentuannya, mayoritas saham dan dari LKP harus dipegang oleh Bursa Efek.
Kemudian yang keempat ada lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau LPP. LPP memiliki fungsi sebagai penyelenggaraan kegiatan, kustodian sentral hingga perubahan efek. Tugasnya untuk memastikan penyelesaian transaksi di dalam bursa. Di Indonesia, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KPI merupakan pelaksana dari LPP. Kemudian ada perusahaan efek atau sekuritas. Perusahaan efek sendiri memiliki banyak bentuk di dalam bursa berdasarkan kegiatannya. Ada yang menjadi penjamin emisi efek, perantara perdagangan efek, hingga manajer investasi. Sebagai contoh, manajer investasi memiliki kegiatan dalam pengelolaan portofolio investasi kolektif untuk nasabah yang memakai jasanya. Kemudian yang keenam ada lembaga penunjang pasar modal. Ada beberapa lembaga yang menunjang kegiatan di pasar modal. Di antaranya adalah pertama, bank kustodian. Nah, bank kustodian ini merupakan bank umum yang kegiatan usahanya sebagai jasa penitipan efek atau jasa lainnya seperti penerimaan bunga, dividen, transaksi efek, hingga mewakili pemegang rekening nasabahnya. Bank ini juga bisa melakukan kegiatannya jika sudah mengantongi persetujuan dari OJK. Yang kedua ada Biro Administrasi Efek atau BAE. Biro Administrasi Efek adalah lembaga penunjang yang memiliki peran dalam urusan administrasi efek, mau itu di pasar perdana ataupun di pasar sekunder. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah fungsi dan tujuan dari Biro Administrasi Efek. Ada 3 fungsi dan tujuan dari Biro Administrasi Efek. Yang pertama, dalam penyediaan jasa untuk emiten berbentuk pencatatan dan juga memindahkan kepemilikan dari efek-efek emiten. Kemudian yang kedua, ketika melakukan initial public offering atau IPO, perusahaan bisa menunjuk Biro Administrasi Efek yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nantinya Biro Administrasi Efek ini dapat membantu perusahaan ketika di dalam proses administrasi kepemilikan saham perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu mengadministrasikan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan efek-efek dari emiten. Dalam proses administrasi ini, apa yang ditawarkan oleh Biro Administrasi Efek akan jauh lebih ekonomis dibandingkan jika emiten atau perusahaan mengurus administrasinya itu sendiri. Kemudian ada namanya wali amanat. Wali amanat adalah pihak yang ditunjuk sebagai perwakilan kepentingan dari pemegang obligasi ataupun sekuritas uang. Peranan dari wali amanat cukup penting di dalam emisi obligasi. Kemudian ada namanya penasihat investasi. Penasihat investasi adalah lembaga penunjang yang memberikan pendapat hingga nasihat mereka terkait transaksi efek kepada pihak yang menggunakan jasanya. Setelah memberikan nasihat, biasanya penasihat investasi ini akan mendapatkan timbal balik dari orang yang menggunakan jasanya. Kemudian ada peringkat efek. Peringkat efek merupakan lembaga penunjang yang berasal dari perusahaan swasta untuk memberikan peringkat efek bersifat obligasi atau surat utang. Umumnya peringkat efek memiliki tujuan untuk memberikan wawasan yang objektif, jujur, dan independen terhadap resiko suatu efek. Kemudian yang ketujuh, ada namanya profesi penunjang pasar modal. Umumnya profesi penunjang pasar modal akan dijadikan mitra oleh emiten yang ingin melakukan IPO atau penawaran umum. Profesi-profesi terkait penunjang pasar modal antara lain adalah konsultan hukum, notaris, akuntan publik, hingga perusahaan penilai jika ada aset yang butuh dinilai. Kemudian yang kedelapan ada pemodal atau investor. Investor atau pemegang saham adalah mereka yang menanamkan modal atau dananya pada pasar modal. Investor sendiri bisa dibedakan sebagai investor institusi ataupun investor perorangan. Jika dilihat dari asal negaranya, investor juga bisa dijeniskan menjadi investor asing dan investor domestik. Kemudian yang kesembilan atau yang terakhir dalam sistem pasar modal di Indonesia itu ada emiten. Nah, dari tadi banyak sekali emiten ya, kata emiten yang disebut, mungkin teman-teman belum mengetahui apa itu emiten. Jadi emiten adalah sebuah sebutan untuk perusahaan ya, maaf.
Saya ulangi, emiten adalah sebutan untuk perusahaan, baik itu BUMN atau swasta yang mencari pendanaan modal di bursa efek. Nah, agar bisa mendapatkan pendanaan, emiten akan menerbitkan efek berupa obligasi, saham, warren, ataupun jenis efek lainnya. Reksadana juga bisa dipandang sebagai emiten karena mereka menghimpun dana dari pemodal yang kemudian diinvestasikan oleh manajer investasi. Nah, itu tadi pemaparan mengenai materi kedua dari kelompok kami, yaitu struktur sistem pasar modal di Indonesia. Kemudian materi selanjutnya akan langsung disampaikan oleh rekan saya, yaitu Hafiz Kurniawan. Kepada Hafiz Kurniawan, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pasar modal syariah yang diawali dengan sejarahnya, pengertian, dan prinsip-prinsipnya. Sejarah pasar modal syariah di Indonesia. Sejarah perkembangan pasar modal syariah di Indonesia sebenarnya tidak tertinggal jauh dari perkembangan pasar modal syariah di dunia. Ini terlihat dari jeda waktu penerbitan produk investasi syariah di pasar internasional dengan di pasar modal syariah Indonesia relatif berdekatan. Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia didorong oleh adanya permintaan pasar terlebih dahulu, kemudian pemerintah turun tangan dengan menerbitkan regulasi pendukungnya. Berbeda dengan negara lain, misalnya Malaysia, perkembangan pasar modal syariahnya diciptakan oleh pemerintah terlebih dahulu, kemudian pasar didorong untuk mengeluarkan produk investasinya. Pengertian pasar modal syariah. Secara umum, yang dimaksud dengan pasar modal syariah atau pasar modal Islam adalah seluruh aktivitas di pasar modal yang memenuhi prinsip-prinsip Islam. Perbankan syariah menggunakan transaksi penitipan uang atau kerjasama pembiayaan dalam menjalankan jasa pengelolaan uang nasabah. Simpanan yang diperlakukan sebagai titipan nasabah akan menggunakan akad wadiah, sedangkan yang diperlakukan sebagai kerjasama pembiayaan akan menggunakan akad mudharabah. Oleh sebab itu, bank syariah memberikan imbal hasil atau nisbah terhadap nasabah yang menyimpan uang di bank apabila akad yang digunakan adalah akad kerjasama atau mudharabah. Prinsip pasar modal syariah. Prinsip syariah di pasar modal adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di pasar modal berdasarkan fakta Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Sepanjang fakta dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan otoritas jasa keuangan tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal dan peraturan otoritas jasa keuangan lainnya yang didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Baik, terima kasih kepada Hafiz Kurniawan. Selanjutnya materi keempat akan langsung dibacakan oleh rekan saya, yaitu Andi Arif. Kepada Andi Arif, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan saya untuk melanjutkan materi. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang mekanisme penawaran umum. Emisi efek dapat diartikan sebagai suatu aktivitas yang dikeluarkannya atau diterbitkannya suatu jenis efek tertentu untuk pertama kalinya dan melakukan pendistribusian efek itu kepada masyarakat melalui penawaran umum dengan maksud menghimpun modal. Penawaran umum adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UU ini dan peraturan pelaksanaannya, yaitu UU PM Pasal 1. Berikut ini terdapat bagan penawaran umum. Kemudian ada tahap sebelum penawaran umum yang mencakup internal perusahaan dan Bapepam. Yang pertama, internal perusahaan mencakup rencana go public, RUPS, penunjukan, persiapan dokumen, konfirmasi sebagai agen penjualan oleh emisi, kontrak pendahuluan dengan bursa. Yang kedua, Bapepam. Yang pertama, emiten menyampaikan pernyataan pendaftaran. Yang kedua, ekspos terbatas di Bapepam. Yang ketiga, evaluasi. Yang keempat, komentar tertulis dalam 30 hari. Dan yang terakhir, ada pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif. Kemudian pada tahap kedua, ada tahap emisi yang mencakup pasar primer dan pasar sekunder. Yang pertama, pasar primer. Pasar primer mencakup penawaran oleh sindikasi, penjamin emisi, dan agen penjualan. Yang kedua, penjatahan kepada pemodal dan sindikasi penjamin emisi dan emiten.
Yang ketiga, distribusi saham secara elektronik kepada pemodal. Kemudian, pasar sekunder. Yang pertama, emiten mencatatkan efeknya di bursa. Dan yang terakhir, perdagangan efek di bursa. Tahap sesudah penawaran umum mencakup laporan. Yang pertama, laporan berkala, misalnya laporan tahunan dan laporan tengah tahun. Kemudian, laporan kejadian penting dan relevan, misalnya akuisisi dan pergantian direksi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan bagian di atas. Yang pertama ada tahap praemisi. Pada tahap praemisi, yang pertama perusahaan melakukan kajian mendalam terhadap keadaan keuangan, aset, kewajiban kepada pihak lain, dan kewajiban pihak lain terhadap perusahaan, dan rencana penghimpunan dana. Dari kajian itu akan terlihat terhadap hal-hal apa saja perusahaan perlu melakukan rekonstruksi, misal permodalan, keuangan, aset, organisasi, atau posisi-posisi tertentu di jajaran eksekutif dan komisaris perusahaan. Kemudian yang kedua, perusahaan menyusun rencana penawaran umum yang harus mendapatkan persetujuan dari rapat umum pemegang saham yang biasa disebut RUPS. Keputusan RUPS itu akan menjadi landasan hukum untuk melakukan penawaran umum. RUPS juga dapat memutuskan perubahan anggaran dasar. Kemudian yang ketiga, perusahaan menentukan penjaminan emisi atau underwriter, profesi penunjang, dan lembaga penunjang untuk penawaran umum. Profesi penunjang yang diperlukan antara lain, yang pertama ada akuntan publik untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan emiten. Kemudian yang kedua ada notaris untuk membuat dokumen atas perubahan anggaran dasar. Kemudian yang ketiga ada konsultan hukum untuk memberikan pendapat dari segi hukum mengenai semua hal. Kemudian yang keempat ada wali amanat yang akan bertindak untuk mewakili kepentingan pemegang obligasi sebagai kreditur. Kemudian yang kelima, Biro Administrasi Efek dari PT KPEI. Kemudian lembaga konstudian dari PT KSEI. Kemudian perusahaan menyiapkan semua dokumen dan perjanjian yang diperlukan untuk melakukan penawaran umum. Yang kelima, perusahaan membuat kontrak pendahuluan dengan bursa efek. Yang keenam, perusahaan melakukan public expose. Yang ketujuh, perusahaan menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam. Kemudian yang terakhir, Bapepam akan menyampaikan pernyataan pendaftaran tersebut dalam waktu 45 hari setelah meneliti kelengkapan dokumen, cakupan, dan kejelasan informasi, serta keterbukaan menurut aspek hukum, akuntansi, keuangan, dan manajemen. Kemudian pada tahap emisi, yang dilakukan adalah yang pertama penawaran oleh sindikasi penjamin emisi dan agen penjual di pasar primer. Yang kedua, penjatahan kepada pemodal oleh sindikasi penjamin emisi dan emiten di pasar primer. Yang ketiga, penyerahan efek kepada pemodal di pasar primer. Yang keempat, emiten mencatatkan efeknya di pasar sekunder atau di bursa. Kemudian yang kelima, perdagangan efek di pasar sekunder atau di pasar bursa. Kemudian berlanjut pada tahap setelah emisi. Sesudah proses emisi, emiten berkewajiban untuk menyampaikan informasi, yaitu yang pertama, laporan berkala, misalnya laporan tahunan dan laporan tengah tahunan, atau continuous disclosure. Kemudian yang kedua, laporan kejadian penting dan relevan, misalnya akuisisi, pergantian direksi, atau timely disclosure. Terima kasih kepada Andi Arif. Selanjutnya, materi terakhir dalam presentasi kelompok kami akan disampaikan oleh Siswandika Saputra. Kepada Siswandika Saputra, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siswandika Saputra, NIM A1C021029. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem mekanisme kegiatan perdagangan efek. Nah, seperti yang kita ketahui itu pengertian dari perdagangan efek tersebut. Perdagangan efek yaitu perdagangan di bursa yang bukan merupakan transaksi cash dan carry, di mana ketika transaksi terpenuhi maka seseorang dapat memiliki haknya. Nah,
Nah, proses pembayaran antara investor jual dan investor beli diperlukan sejumlah waktu untuk menyelesaikan waktu transaksi yang telah terjadi. Berikut skema yang telah kami paparkan, bisa dilihat di PPT kami, yang dimana investor beli dan investor jual itu sama-sama membeli barang atau jasa kepada pialang beli dan pialang jual. Nah, sedangkan pialang beli dan pialang jual membelinya di pialang, begitu juga pialang jual membelinya di pialang. Nah, hal itu yang menyebabkan terjadinya sistem tawar-menawar dan negosiasi. Selanjutnya yaitu mekanisme penyelesaian transaksi efek, yang dimana bisa dilihat ada gambar yang sudah kami paparkan di PPT. Penjelasannya itu transaksi dan proses penyelesaian transaksi arus barang maupun uang tidak berbentuk fisik. Efek sekuritas secara fisik ada di bank kustodian, yang mana pihak investor beli hanya memegang elektronik setelah hari penyelesaian transaksi, sementara investor jual atau nasabah hanya akan bertambah rekeningnya yang ada di bank tertentu. Setiap nasabah, baik beli maupun jual, harus membuka rekening di bank sebagai bukti bahwa mereka merupakan nasabah perusahaan efek. Terima kasih kepada siswa Andika Saputra. Baiklah teman-teman, karena semua materi dari kelompok kami sudah dibacakan oleh rekan-rekan saya, maka dengan selesainya pembacaan materi terakhir tersebut, berakhir sudah presentasi yang dapat disampaikan oleh kelompok 3 berikut ini. Saya sebagai moderator dari kelompok 5 mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih karena sudah mendengarkan, dan semoga apa yang kami sampaikan bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.